Apalagi kita punya utang. Palestina negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, saya ingin mendudukkan Donald Trump bukan siapa-siapa. Oke, Amerika bukan polisi dunia. Dia cuma satu negara di antara seluruh warga dunia. Jadi tidak boleh Amerika menjadi jumawa, apalagi jadi preman, apalagi jadi penjahat. Di IPU, Parlemen Dunia, kita selalu angkat isu Palestina. Di ASEAN Parliamentary Assembly, APA Asia juga kita angkat. Di AIPA ASEAN kita angkat. Termasuk di POIC, Parlemen Negara Oki. Nah, semuanya kita bukan cuma angkat, tapi resolusi, kolaborasi, aksi, kita bareng-bareng. Karena itulah yang kita mungkin nggak bisa nembak peluru, emang nggak punya, nggak ada. Tapi kita bisa melemahkan bahkan menghancurkan Israel dengan boykot, divestasi, sanction, BDS. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Bapak Mardhani Alisera. Kami akan berbincang-bincang tentang kebijakan politik kita pasca Presiden Trump terpilih. Bagaimana dengan kebijakan politik Indonesia, bagaimana mensikapi persoalan Palestina yang makin pelik sekarang, juga persoalan Ukraina dan Rusia. Kita temui Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, terima kasih kami dari Voice of Indonesia sudah mendapat waktu untuk berbincang-bincang seputar peran BKSAP sekarang dan ke depan. Ya. Nah, terutama sekarang ini kan pasca Presiden Trump terpilih, konstelasi global berubah banget ya. Itu yang ingin kita pertanyakan ke Abang berikutnya. Yang pertama, bagaimana BKSAP ini melihat peran Indonesia dalam konflik Palestina di satu sisi, kemudian di sisi lain Ukraina dan Rusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita ini harus melaksanakan konstitusi. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu masalah Palestina bukan masalah orang di luar, tapi ini bagian dari tugas kita menunaikan konstitusi. Apalagi kita punya utang. Palestina negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekarang dalam keadaan yang luar biasa dizalimi, belum merdeka. Karena itu kami bahagia mulai dari Presiden Prabowo, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Ibu Puan Maharani, dan seluruh elemen bahu-membahu mengangkat isu dan melaksanakan aksi memerdekakan Palestina. Kalau untuk Ukraina, bagaimanapun konstitusi juga menegaskan ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan kita menjadi salah satu aktor yang aktif mencari solusi agar konflik di Palestina bisa segera selesai. Ya. Jadi untuk yang di Ukraina juga melaksanakan peran wajib. Bahkan kalau BKSAP periode lalu, Pak Fadli, saya juga sempat jadi wakil, satu di antara 6 putusan khusus IPU yang ketemu pihak Rusia, ketemu pihak Ukraina untuk diselesaikan. Oke, baik. Setelah Presiden Trump terpilih ini, apakah Indonesia dalam hal ini BKSAP akan mengambil langkah lebih tegas untuk persoalan Palestina dan Israel? Yang pertama, saya ingin mendudukkan Donald Trump bukan siapa-siapa. Amerika bukan polisi dunia. Dia cuma satu negara di antara seluruh warga dunia. Jadi tidak boleh Amerika menjadi jumawa, apalagi jadi preman, apalagi jadi penjahat.
Pernyataan Donald Trump jangan diikuti. Bahkan ide rekonstruksi gajah dengan memindahkan sesat harus dilawan. Bahkan saya menyatakan Donald Trump harus belajar tata krama dengan Indonesia. Kita hidup di dunia yang beradab. Rakyat Palestina bukan cuma Islam ya, banyak sekali Yahudi, Nasrani punya hak untuk tinggal, menetapkan nasib sendiri, tidak boleh ada campur tangan asing seperti apapun. Jadi itu salah satu pernyataan Trump yang jumawa. Bukan cuma jumawa, sangat tidak paham adab, tidak beradab, dan tidak paham aturan internasional. Oke. Nah, makanya respon negara-negara Arab, negara-negara Eropa juga sangat-sangat menentang. Inggris, Jerman, bahkan Arab Saudi, Qatar, itu ingat saya 4 apa 5 Menteri Luar Negeri udah kirim surat ke Menteri Luar Negeri menolak pernyataan Trump. Bagus, tegas. Oke. Nah, sejauh mana diplomasi melalui parlemen ini efektif mendukung diplomasi pemerintah kita selama ini? Kita menyebut diri parlemen itu second track diplomasi. First tracknya Kementerian Luar Negeri pemerintah. Kita ikut selalu, kita dukung selalu, apalagi arahnya benar dan kokoh. Di IPU, Parlemen Dunia, kita selalu angkat isu Palestina. Di ASEAN Parliamentary Assembly, APA Asia juga kita angkat. Di AIPA ASEAN kita angkat. Termasuk di POIC, Parlemen Negara Oki. Nah, semuanya kita bukan cuma angkat, tapi resolusi, kolaborasi, aksi, kita bareng-bareng. Jadi memang supporting untuk government kita ya. Oke Bang, kita kembali ke soal terpilihnya Donald Trump. Ini kan akan ada pengaruhnya pasti ya. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana ini Abang melihat dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Amerika dengan terpilihnya Donald Trump ini? Sebetulnya dampak yang penting itu bukan ke kita dulu ya. Dia udah kasih sanksi atau tarif Cina, Kanada, kayak preman mabok buat saya ya, yang majakin semua. Sekali tarif, Cina retaliation, Kanada retaliation, balas perang tarif, yang terjadi high cost ekonomi, pertumbuhan dunia yang tadinya bisa 2 sampai 3 gitu loh. Sekarang bisa di bawah 2 misal, dan itu bahaya sekali. Jadi orang ini bukan cuma merusak Amerika, tapi merusak dunia. Nah, karena itu kami bersyukur Kementerian Luar Negeri terhadap isu Palestina langsung tegas menolak gitu loh. Dan kita jangan takut, tapi saat yang sama jangan juga bermusuhan. Amerika salah satu pasar kita, makanya ketika pemerintah gabung BRICS, ada alasan tegasnya, OECD juga kita gabung, karena kita bebas aktif, tidak harus memihak, tapi tidak berhubungan. Jadi maksud saya, apakah dengan langkah proteksionis yang sangat ketat ini, kemudian ekspansi ke mana-mana ini, berdampak juga pada kita? Kalau kita tidak cerdas berdampak, tapi kalau kita cerdas, Cina bisa merelokasi pabriknya ke kita. Itulah. Kita bisa jadi peluang safe haven. Itu loh. Bisa ke sini semua, kan hubungan kita juga tidak buruk dengan Amerika. Kita tidak termasuk sampai saat ini yang direct mendapatkan hukuman ataupun sanksi dari Amerika. Nah, jadi bagaimana kita cerdik-cerdik memanfaatkan Wajar. keadaan. Nah, di era sekarang nih, kalau kita maju, pasti ada yang nggak suka. Karena kan zero sum game gitu. Kalau ada yang maju, ada yang turun gitu loh. So, kalau kita berkembang, ada negara-negara lain yang tadinya ngambil pasar kita ambil balik gitu kan. Gitu. Nah, tadi udah disinggung soal kepesertaan Indonesia di BRICS. Nah, kalau dalam kacamata BKSAP, apa urgensinya kita bergabung dengan BRICS itu? Gini, BRICS itu satu aliansi ekonomi, politik juga bisa, pertahanan belum, yang intinya dia bisa jadi pasar baru buat Indonesia.
Cina itu pertumbuhan ekonominya luar biasa dan potensi ekonominya. India, Rusia tuh wah sumber daya alamnya negara paling luas di dunia. Geografi Rusia, ya. South Africa itu loh. Nah, jadi kita dapat pasar baru. Satu sisi itu ya. Satu sisi bahwa kemudian ada yang marah tinggal kita hadapi kok. Kita tidak ninggalkan Uni Eropa. Kita tetap proposal kita ke OECD, jadi kita bisa ke semua. Gitu. Karena kata Pak Prabowo, 1000 teman itu kurang, 1 musuh kebanyakan. Ya, kalau istilah remaja itu kanan kiri oke. Ya, oke, kanan gini, kanan kiri temen, gitu lah. Ya, kalau kanan kiri oke nanti dianggapnya negatif. Ya. Kanan kiri temen, gitu. Oke, kalau kita lihat BRICS ini kan ada 2 negara yang dominan sekali, Rusia dan China. Nah, bagaimana kita ikut di sana tapi tidak terpinggirkan, bukan cuma sebagai pelengkap penderita? India udah memberi contoh. Oke. India itu pendiri BRICS. Awalnya bahkan BRIC kan, nggak ada South Africa, BRIC saja. Ya, oke. Dan India itu ekspornya ke Amerika tidak terhalangi. Bahkan Silicon Valley itu kebanyakan brand-brand dari India. Nah, kita harus cerdas. Sekarang ini era kompetisi tapi sekaligus kooperasi kerjasama. Ya. Apple sama Samsung berantem di lapangan, jualan Samsung sama Apple terus saingan. Tapi yang mensuplai screen dan banyak elemen di Apple itu dari Samsung. Gitu. Mereka kompetisi, saat yang sama mereka kooperasi. Ya, biasa aja. Nah, oke. Dengan keanggotaan ini apakah, dengan keanggotaan ke BRICS maksud saya, apakah mengubah arah kebijakan politik luar negeri kita yang selama ini dikenal bebas aktif? Tidak mengubah, justru memperkuat. Ketika kita bebas aktif, kita ketika berhubungan sama Barat tidak takut berhubungan sama Timur. Ketika kita berteman dengan Timur tidak takut terhadap sanksi Barat karena dua-duanya teman kita. Ya. Dan dua-duanya tidak bisa mendikte kita. Kita itu negara yang punya prinsip. Jadi memang ini adalah tantangan buat para diplomat kita. Iya, dan kami kalau ketemu para diplomat sangat kagum. Mereka meritokrasinya bagus, kualitas knowledge kuat, tata keramanya kokoh. Kita well respected diplomat. Jadi malah bagus. Oke. Sekarang kita bicara soal independensi dan diplomasi dalam parlemen kita. Nah, pertanyaan kami adalah seberapa besar pengaruh BKSAP ini dalam pemerintah menentukan diplomasinya keluar negeri? Tidak pengaruh kali ya, kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kami kemarin itu melaunching 102 grup kerjasama bilateral. 102 parlemen. Mitra dari parlemen Indonesia. Misal ada yang friendship group 5-7 orang, mitranya dari Cina, ada dari Korea Selatan, ada dari Brazil, ada dari Australia, dari New Zealand, ada dari Jepang, 102 negara. Karena kita ingin berteman dengan semua, tapi Menlu bilang, Pak Mardhani 102 kurang, udah 150. 102 aja udah banyak, saya bilang. 150 lebih baik. Itu bentuk kolaborasi dan kerjasama kita. Kemarin teman-teman Kemenlu ngundang kita tentang BRIC, ya, karena mereka menjelaskan ini loh alasan kita. Jadi kita Join BRIC, itu kolaborasi dan sinergi. Gitu. Jadi bahasanya kolaborasi. Kolaborasi, karena target kita keluar dari middle income trap countries berat. Target 8% pertumbuhan ekonomi berat. Target kita untuk mewujudkan 30% energi bersih dari konten yang sekarang ini berat. Target kita memenuhi climate change berat. Nah, karena berat harus saling bahu-membahu. Ada tugas DPR, ada tugas pemerintah, ada tugas society, masyarakat. Ya. Nah, sekarang
apa ini upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan peran diplomasi kita dalam menyelesaikan konflik-konflik global yang terjadi sekarang? Ada dua ya. Yang pertama tentu bersama pemerintah kita buat roadmap. Oke. Misal terhadap Palestina kita sudah punya roadmapnya. Terhadap kita dengan bagaimana meningkatkan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan, kita punya panja open government. Oke. Kita kerjasama bagaimana kita agar di WTO kita aman, kita komunikasi dengan teman-teman parlemen di anggota WTO agar Indonesia tidak mendapat sanksi, atau kalau perlu kita jelaskan mereka mendukung Indonesia. Sesudah roadmap, maka yang kedua bagi tugas. Yang kita kerjakan apa, yang masyarakat, contoh kayak Palestina tuh. Kami kemarin ketemu parlemen Mesir, kami ketemu Kementerian Luar Negeri Mesir, biar kita ternyata nyambung, dubes kita di sana juga sudah berhubungan, jadi lebih kuat lagi. Nah, dengan roadmap yang jelas, bagi tugas yang jelas, perlahan kita maju. Mungkin tidak melompat ya, tapi maju. Yang penting move forward. Step by step ya? Iya. Oke, nah sekarang bagaimana nih? Kan masih ada suara minor nih, bahwa ada yang mengkritik BKSAP itu hanya sebagai simbolis aja, kerjanya tanpa hasil yang nyata. Itu bagaimana menanggapi kritik seperti ini? Kalau kritik kita terima, kita juga punya banyak kekurangan. Tetapi contoh nih, hari ini kami melakukan FGD yang ketiga dengan 125 ormas dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina. Alhamdulillah Teh Medi Guslau hadir, Bu Eva hadir. Kita langsung buat aksi, kapan ke Gazanya, siapa yang ngurus pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, ekonomi, infrastruktur, sarana ibadah, udah dibagi. Kami cuma jadi platform dan pelayan aja. Itu aksi nyata itu, luar biasa. Dan kalau dikumpulin 125 ini, ada yang udah punya 10 miliar, ada yang 2 miliar, ya ada yang udah bikin sekolah, ada bikin masjid, ada yang bikin pabrik air di Gaza. Wah, luar biasa. Kami jadi pelan-pelan kita jalankan fungsi kita sebagai kami menyebut DPR rumah bagi pejuang Palestina. Gitu. Ya, jadi memang semuanya dirangkul untuk disalurkan. Dan kita tidak sendiri, kolaborasi dengan teman-teman civil society, dengan pemerintah, bahkan dengan Kadin, pengusaha. Gitu. Jangan ditinggal. Kalau soal bantuan, mungkin mengkoleknya tidak begitu susah di sini, tapi kan problemnya ketika menyampaikan ke Gaza, itu mungkin ada PR tersendiri. Itu yang kita lakukan sekarang. Mereka tuh udah banyak kerja, tapi kadang-kadang masuk Gaza kan mereka terhambat birokrasi. Satu hal, political will Israel hal lain. Tapi kalau mereka pakai jaket DPR, makanya hari ini tuh mereka dapat kartu ID card DPR. Jadi mereka kalau datang ke sini tidak lagi tuker KTP pakai name tag tamu. Saya alamatnya udah di DPR, ini ada kartu saya gitu. Itu sebagai bagian membuat mereka sebagai warga DPR yang nanti ke Gaza juga kita akan bareng-bareng insya Allah. Nah, kalau Abang sendiri kan melihat kan kita ini kan sangat-sangat vokal dan aksinya tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi mengapa negara-negara di sekitarnya itu, terutama negara-negara Arab, kadang-kadang cuma wait and see, melihat saudara kita yang di sana sudah menderita, sudah mengenaskanlah nasibnya. Itu bagaimana Abang melihatnya kondisi itu? Sekarang nih sejak serangan 7 Oktober 2023, masyarakat Timur Tengah, Arab khususnya, komunitas Middle East, Arab Saudi dulu kan pengen buka hubungan diplomatik gitu kan. Sekarang alhamdulillah semuanya satu kata, tidak ada hubungan diplomatik sebelum negara Palestina hidup, sebelum Palestina dibantu. Ceasefire, gencatan senjata permanen, hak mereka. Kami bahagia sekarang atas kesadaran kesatuan semuanya. Sekarang bersatu, tidak ada lagi yang, bahkan ada beberapa dia bagian dari udah punya hubungan diplomatik, kita nyalurin bantuannya
via Mesir, Oke. via Jordan, via Uni Emirat Arab, enak banget itu. Oke deh. Oke. Nah, sekarang ini kan ada gencatan senjata. Tapi kan kadang-kadang itu kan cuman apa ya, macan ompong gitu kan. Israel secara sepihak masih menyerang. Itu bagaimana, Kak? Sementara PBB juga tidak bisa berkutik gitu. Serapuh apapun platform internasional ini kan inisiatornya Mesir, Qatar sama Amerika itu. Ya. Kita jalankan, kita ikuti, kita dorong. Nah, Benar, ompong, tetapi seompongnya macan itu membuat sekarang warga Gaza bisa bahagia, tidak dapat serangan lagi. Walaupun sekarang yang diserang tepi barat nih sama Israel karena tidak ada janji. Nah, itu memang kelihatan watak penjajahnya, watak premannya, watak penjahatnya. Nah, menghadapi negara yang seperti ini nih, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya ini sebetulnya otokritik buat kita ya. Ya. Baik itu negara-negara beradab ataupun komunitas negara muslim, kita harus membangun kekuatan dan kolaborasi. Ya. Kenapa Israel kuat? Ya karena ada Amerika. Kenapa Amerika kuat? Ya karena dia memang penguasa dunia ekonominya, pertahanannya, ilmu pengetahuannya. Nah sekarang saya ngelihat Turki maju, Uni Emirat maju, Qatar maju, Indonesia berkembang, Malaysia juga bagus. Pelan-pelan. Sebetulnya dunia sedang menuju perimbangan kekuatan baru. Ya, it takes time, tapi bagaimanapun kita harus optimis. Ya. Nah, selama ini kan yang salah satu senjata yang sering digaungkan itu adalah boykot. Di satu sisi ada yang berhasil, tapi di sisi lain tidak. Nah, itu bagaimana Abang melihat boykot itu? Boykot ini kan DBS ya, BDS, boykot, divestasi dan sanction ya. Tadi juga kami paparkan itu. Satu gerakan kalau boykot masyarakat, divestasi pemerintah, kalau sanction korporasi. Kalau tiganya bisa bekerja sama dan terbukti dulu satu brand internasional tuh kalau nggak salah namanya Puma gitu. Jadi sponsornya timnasnya dengan boykot ini nggak mau mereka sekarang jadi sponsor. Di kita dulu ada, sekarang Jumbang Palestina. Itu kekuatan yang jangan diremehkan. Makanya boykot, divestasi, sanction, jalankan terus. BDS itu. Ya. Karena itulah yang kita mungkin nggak bisa nembak peluru. Emang nggak punya, nggak ada. Tapi kita bisa melemahkan bahkan menghancurkan Israel dengan boykot, divestasi, sanction, BDS. Satu lagi Bang, ada yang bilang begini, kalau kita mau boykot harus konsisten semua hal. Tapi kan kadang-kadang ada piranti teknologi tertentu yang hanya diproduksi oleh negara ini, negara Zionis. Itu bagaimana? Yang pertama tentu pastikan yang kita boykot itu memang sudah melalui mekanisme yang valid. Jangan ada yang dompleng gitu loh. Ini ada perusahaan besar, kita brand aja kita boykot, dia mau, itu nggak boleh. Zalim kita. Makanya saya ingatkan buat teman-teman yang gerakan BDS ini, pastikan punya metode yang sahih untuk menetapkan. Yang kedua, boykot ini kita nggak makan, bukan ayamnya haram, tapi karena dia membantu itu, maka kita boykot. Ketika mereka udah tidak membantu, maka makanannya, minumannya, produknya halal lagi. Gitu. Nah, yang ketiga tentu ada momen-momen tertentu yang para ulama bisa memutuskan. Kayak misal ada satu piranti lunak yang ini menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi kalau saya mengambil pelajaran dari Cina, tolak aja. Kita bikin sendiri. Cina itu disanksi, semikonduktor nggak masuk, chip nggak masuk, Huawei diganggu, tapi ternyata DeepSeek bisa kuat. Gitu. Jadi kita yang harus membangun kekuatan sendiri. Ya, justru jangan mudah menyerah. Di balik ini ada bisa hikmah. ada hikmah. Bahasanya gini, the power of kepepet. Gitu. Ya kalau nggak ada sanksi nggak semangat kali atau kita masih nyaman. Ketika ada sanksi nggak bisa ini hidup juga kok. Gitu. Ya, oke. Terakhir, jadi ke depan BKSAP ini akan terus meningkatkan perannya dalam menjaga perdamaian dunia dan menjaga posisi Indonesia sebagai diplomasinya.
Mungkin kita juga bukan institusi superpower ya. Pokoknya kita lakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi diplomasi. 4 ini sepelan apapun, sekecil apapun tetap melangkah maju dengan kolaborasi. Kalau sendiri nggak bisa. Tapi kalau rame-rame, sekecil apapun jadi kuat karena bersatunya itu. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Mardhani Alisera. Semoga perbincangan ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.